Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan dari kelas B. Nah, video kali ini adalah merupakan laporan video dari praktikum dasar akustik dengan materi profil kecepatan suara di laut. Nah, sebelum itu, apa sih kecepatan suara? Kecepatan suara ialah proses cepat rambatnya suara yang merambat dalam suatu media. Dalam materi ini, medianya adalah air, khususnya yaitu berada di perairan laut. Nah, apa yang mempengaruhi kecepatan suara di laut? Ada 3 faktor yang menyebabkan cepat rambatnya pergerakan atau kecepatan suara di laut. Yang pertama ada temperatur, salinitas, tekanan, atau kedalaman. Nah, yang pertama temperatur. Temperatur ini berkaitan erat dengan profil kecepatan suara di dalam lautan yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama ada mixed layer, yang kedua ada seasonal thermocline, yang ketiga ada main thermocline, dan yang keempat ada deep isothermal. Ketika berada pada lapisan mixed layer, suhu itu cenderung stabil ya. Nah, kemudian masuk kepada seasonal thermocline. Nah, pada lapisan ini suhu itu cenderung turun. Nah, oleh karena itu kecepatan suara di dalam laut pada lapisan ini cenderung akan berubah, yaitu akan semakin lambat atau turun. Nah, kemudian pada lapisan main thermocline ini merupakan lapisan di mana terjadi fluktuasi atau perubahan suhu yang sangat drastis. Nah, pada lapisan ini akan terjadi perubahan kecepatan suara yang akan sangat drastis, tidak konstan seperti pada lapisan mixed layer. Kemudian pada lapisan deep isothermal layer ini merupakan lapisan dalam, di mana pada lapisan ini suhu perairannya itu cenderung stabil, yaitu terus turun. Jadi pada lapisan deep isothermal layer ini terjadi perubahan kecepatan suara, yaitu kecepatan suara akan bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Nah, selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data kecepatan suara. Itu dapat dikumpulkan dengan CTD dan juga SVP. Menurut Setianto et al. Tahun 2019, pengambilan data kecepatan suara dapat dilakukan dengan menggunakan CTD dan juga SVP. CTD ini adalah conductivity, temperature, and depth, sedangkan SVP ini adalah sound velocity profile. Nah, pada CTD itu adalah merupakan alat yang digunakan dalam sampling oceanografi untuk mengukur salinitas air laut, suhu, serta kedalaman air laut pada tempat dan kedalaman yang diinginkan. Nah, alat ini terdiri dari 3 sensor utama. Yang pertama itu ada sensor tekanan untuk pengukuran kedalaman. Yang kedua ada termistor, yaitu sebagai sensor suhu. Yang ketiga ada sel induktif atau conductivity, itu sebagai sensor salinitas. Juga dapat diberikan sensor tambahan seperti sensor klorofil, kekeruhan, oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian SVP itu merupakan alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolom ke dalam air di sekitar area tempat survei itu dilaksanakan. Nah, bedanya dengan CTD, SVP ini lebih kecil dan juga lebih praktis dibandingkan dengan CTD. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh gambar dari CTD dan juga SVP. Pada kursor saya ini adalah gambar dari CTD, di mana pada CTD itu sendiri terdiri dari rosette frame, yaitu ada tinggian besi ini. Kemudian ada sampel bottles atau botol sampelnya, yang kemudian di bawahnya ini ada release valve for sample. Dan yang terakhir yang di bawahnya ini adalah CTD instrumen, di mana tempat meletakkan instrumen CTD ini. Kemudian di sampingnya ini adalah SVP. Ini salah satu contoh dari merek Valeport, yaitu SVP. Seperti ini gambarnya. Kemudian SVP itu juga terdapat wadahnya ya, tempat untuk meletakkannya. Bedanya dengan CTD, SVP ini ukurannya lebih kecil dan lebih simpel penggunaannya. Nah, berikut ini adalah merupakan perhitungan untuk menentukan kecepatan suara dengan menggunakan rumus Mackenzie. Nah, rumusnya ini sudah saya tuliskan seperti ini, yaitu 1448,96 ditambah dengan 4,591 dikalikan dengan T
dikurang dengan 0,05 304 dikalikan dengan T kuadrat ditambah dengan 2,374 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan T pangkat 3. Lalu ditambahkan dengan 1,34 dikalikan dengan ini S ini adalah salinitas dikurang dengan 35 ditambah dengan 0,0163 dikalikan dengan Z, di mana Z ini adalah kedalaman. Kemudian ditambahkan dengan 1,675 kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan Z kuadrat dikurang dengan 0,0125 dikalikan dengan T, kemudian dikalikan dengan salinitas dikurang 35 dikurang 7,139 kali 10 pangkat min 13 dikalikan dengan T dan dikalikan dengan Z pangkat 3. Nah, selanjutnya ini untuk nomor 1 itu sudah diketahui kedalaman, temperatur, dan juga salinitas. Nah, langsung saja saya akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Mackenzie. C sama dengan 144,8,96 ditambah dengan 4,591 dikalikan temperaturnya ini adalah 28,86 dikurang 0,05304, T-nya itu 28 kuadrat 28,86 kuadrat ditambah dengan 2,374 dikali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 28,86 pangkat 3 ditambah dengan 1,34 dikali salinitasnya ini adalah 33,08. Di sini dikurangi dulu dengan 35. Kemudian setelah itu ditambah dengan 0,0163 dikalikan dengan Z. Z ini adalah kedalamannya yaitu 1,5 seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan 1,675 kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan Z dikuadratkan dikurang dengan 0,0125 dikalikan dengan T, T-nya itu 28,86. Nah, selanjutnya dikalikan dengan S salinitas 33,08 dikurang 35. Nah, selanjutnya dikurangkan dengan 7,139 kali 10 pangkat min 13 dikalikan dengan T, T-nya itu 28,86, kemudian dikalikan dengan Z, Z-nya itu 1,5 pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah mulai menghitung. Baiklah, saya akan melanjutkan perhitungannya. Kemudian ini dioperasikan, contohnya seperti ini. Jadinya 1448,96 ditambahkan dengan ini dikalikan 4,591 ini dikalikan dengan 28,86, jadinya ditambah 132,49626. Kemudian dikurangkan dengan ini 0,0534. Nah, 28,86 nya ini dikuadratkan, jadinya adalah 832,8996. Kemudian selanjutnya ditambahkan dengan ini 2,374 dikali 10 pangkat min 4. Lalu ininya dipangkatkan 3 temperaturnya di sini. Jadi 24037,482456. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan
1,34 dikurang negatif 1,92, kemudian ditambahkan dengan 0, ini dikalikan 0,016 nya dikalikan dengan 1,5, hasilnya adalah 0,02445. Lalu ditambahkan dengan ini 1,675 dikali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian 1,5 nya dipangkatkan 2 jadinya 2,25. Selanjutnya dikurangkan dengan dalam kurung ini. Ini dikurangi ini. Hasilnya adalah min 0,5679648. Oke, benar. Kemudian selanjutnya dikurang dengan ini 7,139 dikali 10 pangkat min 13 dikalikan dengan 28,86 dikali dengan 3,375. Nah, langkah selanjutnya juga sama. Ini semuanya ditotalkan jadinya seperti ini. Jadinya ini ditambah dengan ini hasilnya 1.581,45626. Kemudian ini dikalikan jadi negatif 44,176994784. Satu benar. Terus ditambahkan ini hasilnya jadi 5,7064 ditambah dengan negatif ini 2,5728 dalam kurung ditambahkan lagi dengan ini 0,02445 ditambah dengan 3,76875 kali 10 pangkat berapa tadi? 10 pangkat 7 7 ditambah 0,0579648 dikurang di sini selanjutnya 6,95356475 kali 10 pangkat min 11. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan juga, hasilnya adalah seperti ini 1537,22 kemudian ditambahkan dengan 3,1337 ditambah dengan 3768 02445 ditambah dengan 0,567965. Nah, selanjutnya ini tinggal sedikit lalu bisa saya jumlahkan, hasilnya adalah 1541,00538 meter per sekon. Nah, ini adalah
hasil kecepatan suara dengan kedalaman 1,5, temperatur 28,86 dan salinitas 33,08 PSU didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk pengerjaan berikutnya akan saya kerjakan secara manual juga. Sekian salah satu contoh dari saya. Kemudian lanjut ke pengerjaan grafiknya. Nah, melanjutkan pengerjaan soal untuk mencari kecepatan suara pada dua perairan tadi, ini saya sudah mengerjakannya secara manual. Nah, yang pertama ini adalah pengerjaan kecepatan suara di dalam air pada perairan Baradaya Sumatera. Nah, itu saya dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini nomor 1 yang telah saya kerjakan tadi. Kemudian ini nomor 2 didapatkan C 15,41,5997 meter per sekon. Kemudian ini untuk nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9, dan 10. Nah, selanjutnya yang kedua ini kecepatan suara yang telah saya kerjakan pada perairan Langgro Aceh Darussalam. Untuk nomor 1 itu diketahui dengan kedalaman 50 meter dan temperaturnya 28,65 derajat Celcius serta salinitasnya adalah 33,10 PSU. Itu saya dapatkan kecepatan suaranya seperti ini setelah saya kerjakan secara manual, yaitu 1541,3693. Nah, untuk nomor-nomor berikutnya juga sudah saya kerjakan dan didapatkan hasil seperti ini. Ini merupakan kecepatan suara yang telah saya dapatkan. Nah, selanjutnya adalah pengerjaan grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, data kecepatan suara yang telah saya dapatkan tadi itu saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel datanya seperti ini. Nah, saya tuliskan kembali kedalaman, temperatur, dan juga salinitas, dan tambahan lagi adalah sound velocity atau kecepatan suara, yaitu dalam meter per sekon. Nah, sebelumnya untuk dapat membuat grafik persebaran kecepatan suara di dalam air ini terhadap kedalaman, itu caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya blok, yaitu data kecepatan suara yang telah saya dapatkan pada perairan Baradaya Sumatera dan juga kedalamannya. Kemudian saya klik insert, lalu ke sketcher, dan sketcher with smooth lines, karena akan nanti didapatkan data di mana grafik penurunannya itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, jadi seperti ini. Nah, grafiknya adalah seperti ini, di mana yang bawah ini adalah kedalaman, ya, ini adalah permukaan air, dan ini adalah sound velocity atau kecepatan suara yang di mana datanya sudah saya dapatkan tadi. Nah, dari grafik ini dapat terlihat bahwasannya pada permukaan air, di mana lapisan itu adalah lapisan mixed layer, itu dapat dilihat bahwa kecepatan suaranya itu sebesar 1541, sekian sampai dengan 1540. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada lapisan ini merupakan lapisan mixed layer, sehingga perubahan kecepatan suara yang ada itu tidak terlalu konstan perubahannya. Nah, kemudian masuk ke dalam kedalaman, yaitu antara 100 sampai dengan 200 meter, itu kecepatan suara itu cenderung menurun. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Karena pada lapisan ini adalah sudah masuk ke dalam lapisan main thermocline, di mana pada lapisan ini terjadi fluktuasi atau perubahan suhu terhadap kedalaman itu begitu drastis, sehingga dapat mengakibatkan perubahan kecepatan suara. Nah, untuk selanjutnya ini perubahan kecepatan suara itu terlihat konstan, menurun, dan
Mungkin jika datanya dilanjutkan sampai pada kedalaman dasar atau deep layer, maka kecepatan suara itu akan naik. Kemudian langsung ke C2, yaitu pada pengolahan data kecepatan suara dalam air di perairan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, saya sudah memasukkan juga data kecepatan suara yang sudah saya dapatkan tadi, di mana pengolahannya menggunakan komut McKenzie, sudah saya masukkan di mana kedalaman, temperatur, salinitas, dan juga kecepatan suara. Nah, untuk dapat membuat grafik, caranya sama seperti tadi, yaitu memblok data kedalaman dan juga kecepatan suara. Lalu saya klik insert, lalu ke grafik sketcher. Sudah didapatkan bahwasannya seperti ini. Nah, pada grafik itu dapat terlihat bahwasannya pada kedalaman tertentu, ini contohnya bisa saya simpulkan itu 50 meter, karena data pertama itu 50 meter di bawah permukaan air, itu didapat bahwa kecepatan suara sebesar 1541, sekian. Nah, selanjutnya terjadi penurunan pada kedalaman 100 meter dan sampai dengan kedalaman 200 meter. Nah, pada kedalaman antara 0 sampai 100 meter ini perubahan kecepatan suara tidak terlalu signifikan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena pada lapisan ini masih termasuk ke dalam mixed layer. Nah, oleh sebab itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Kemudian masuk ke lapisan, yaitu lapisan seasonal thermocline dan juga menuju lapisan main thermocline. Kenapa grafik kecepatan suaranya ini turun drastis? Nah, karena pada kedua lapisan ini terjadi perubahan suhu secara drastis. Nah, hal ini kenapa dapat mempengaruhi kecepatan suara? Karena perubahan suhu atau temperatur yang terjadi pada kedua lapisan ini akan menyebabkan partikel-partikel yang ada di dalam perairan itu akan melenggang. Nah, hal ini akan dapat mempengaruhi perambatan suara tadi yang ada di dalam air. Jadi kan kalau misalnya otomatis renggang berarti akan terhambat. Nah, kalau misalnya medium itu terrapat atau dingin atau salinitasnya tinggi, maka kecepatan suara tersebut akan cenderung cepat. Nah, oleh karena itu kecepatan suara itu berbanding lurus dengan pertambahan salinitas di dalam laut dan berbanding terbalik dengan perubahan suhu atau temperatur. Nah, hasil output atau keluaran data kecepatan air di perairan Bardai Sumatera dan juga di perairan Nanggro Aceh Darussalam ini terlihat perbedaan. Nah, pada lapisan atas itu cenderung berada di grafiknya itu seperti ini. Jika di Nanggro Aceh Darussalam itu cenderung seperti ini grafiknya. Nah, hal ini dapat terjadi itu karena yang pertama, kondisi suhu permukaan lautnya yang berbeda di antara kedua perairan tersebut. Kemudian juga keadaan perairan yang ada di kedua daerah tersebut itu berbeda. Nah, hal utama yang mempengaruhi perbedaan tersebut itu adalah temperatur yang pertama. Kemudian salinitas yang ada di kedua perairan tersebut itu juga berpengaruh terhadap nilai kecepatan suara pada kedua perairan tersebut. Nah, kemudian lanjut pada pembahasan. Nah, perubahan suhu terhadap bertambahnya kedalaman terjadi di laut. Berdasarkan hal tersebut, laut terdiri dari lapisan homogen, thermocline, dan laut dalam. Pada lapisan homogen, yaitu antara 50 sampai dengan 100 meter di bawah permukaan air, suhu berkisar 26 sampai 30 derajat Celcius. Lapisan thermocline yaitu main thermocline dan secondary thermocline, di mana rata-rata penurunan pada main thermocline yaitu 9,5 derajat Celcius per 100 meternya. Dan pada secondary thermocline itu rata-rata penurunannya 1,3 derajat Celcius per 100 meter. Lalu lanjut pada lapisan laut dalam, yaitu suhunya berkisar 2-4 derajat Celcius. Nah, pendapat ini menurut Jaya et al. Tahun 2017.
Kemudian berdasarkan kedalamannya, salinitas akan bertambah seiring dengan kedalaman perairan tersebut. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap kecepatan suara di laut, di mana semakin dalam perairannya maka kecepatan akan semakin tinggi, yang mana hal ini dipengaruhi oleh salinitas atau kerapatan molekul air dan juga kandungan garamnya. Nah, pendapat ini menurut Suhana et al. Suhana tahun 2018. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data tadi yang menggunakan rumus McKenzie, didapatkan adanya perbedaan kecepatan suara antara perairan Barat Daya Sumatera dan juga perairan Nanggro Aceh Darussalam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kedalaman saat pengambilan data. Dan juga perbedaan kedalaman ini pada kedua perairan yang mengakibatkan perbedaan data terhadap salinitas dan temperatur yang berpengaruh terhadap perubahan kecepatan suara di dalam air. Nah, kondisi perairan tiap daerah tentunya berbeda. Kemudian salinitas, kedalaman, dan suhunya juga berbeda. Kemudian hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan profil kecepatan suara pada kedua perairan tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, kecepatan suara itu berbanding lurus dengan salinitas. Kedua, kecepatan suara berbanding terbalik dengan temperatur. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi suhu, maka salinitas akan semakin menurun. Keempat, penggunaan SVP lebih praktis dibandingkan dengan penggunaan CTD. Yang kelima, kondisi perairan pada tiap daerahnya tidak selalu sama. Oleh karena itu, kecepatan suara dalam air dapat mengalami perbedaan pada tiap daerahnya. Nah, itulah merupakan kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada laporan video ini. Kemudian kesan dan pesan saya setelah mengikuti praktikum tentang profil kecepatan suara yang telah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu, yaitu saya cukup senang dan tertarik karena pelaksanaan praktikumnya yang santai dan tidak terlalu serius. Jadi kita atau saya khususnya itu bisa memahami materi dengan baik gitu. Jadi menyenangkan. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan dalam pembuatan laporan video ini. Ada 5 sumber yang saya gunakan. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang profil kecepatan suara di laut dari saya. Dan saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video laporan ini. Cut. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan laporan video ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang asisten sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.